Selamat sore Bang, maaf lama mengerjakan tugasnya, baru sempat untuk mengerjakan. Sebenarnya uh, uh, sulit untuk membuat videonya kayak gimana. Nah, tapi pada kesempatan hari ini aku coba buat videonya untuk aku juga dapat belajar. Apa kabarnya Bang? Selamat juga buat kelahiran putrinya ya Bang. Ini memberkati kiranya pertumbuhannya. Nah, yang ku pelajari yaitu tentang Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-35 sampai yang ke-41. Itu berbicara tentang angin ribut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara di mana pembacaan firman Tuhan, angin ribut diredahkan. Yang meredahkan angin ribut ini adalah Tuhan Yesus. Nah, jadi di saat kita melihat bahwa angin ribut itu diredahkan, bukan begitu saja diredahkan oleh Tuhan, tetapi dimana kalau kita lihat di sini di dalam perjalanan Tuhan Yesus dan murid-murid, ketika Yesus selesai memberitakan firman Tuhan, dia mengajak murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang, kata Tuhan Yesus. Sehingga Yesus dan murid-murid ini berangkat pergi ke seberang, berjalan pakai perahu. Ada beberapa perahu juga yang mengikuti bersama-sama dengan mereka gitu. Tetapi di dalam perjalanan itu murid-murid terus berjalan memimpin dan perahu itu sampai ke seberang. Sebelum sampai ke seberang, tetapi di dalam perjalanan itu Yesus tertidur. Apa yang terjadi ketika Yesus tertidur? Tiba-tiba dikatakan oleh firman Tuhan, topan datang. Topan itu datang menerpa mereka, sehingga para murid-murid mengalami yang namanya ketakutan ketika udah diombang. Tetapi apa yang terjadi? Ya, angin topan itu membuat mereka ketakutan dan kehilangan harapan. Nah, ketika mereka kehilangan harapan, mereka baru sadar bahwa ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Nah, ketika mereka murid-murid ini datang kepada Tuhan Yesus, dikatakan kayak gini, Guru, tidakkah kamu melihat kondisi kita saat ini, bahwa kita akan binasa oleh angin topan ini? Tapi apa yang terjadi? Mereka tahu ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Mereka tahu ada Yesus bersama-sama dengan murid-murid. Tetapi murid-murid memiliki kebimbangan, keraguan ketika angin topan itu datang. Nah, tetapi apa yang terjadi di saat itu? Yesus menegur para murid-murid. Tapi sebelum menegur, dia berkata kepada angin topan itu, angin topan itu tenang, teduh. Nah, angin topan itu teduh saat itu juga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di mana di dalam angin ribut ini yang dapat kupelajari itu Yesus dan murid-murid berjalan. Kita seringkali berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi kita seringkali juga membuat Tuhan tertidur di dalam diri kita. Sehingga apa? Kita sulit melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kita perlu membangunkan Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa kita seringkali membuat Tuhan tertidur? Karena kita kurang percaya, murid-murid kurang percaya kepada Tuhan, sehingga mereka mengalami yang namanya badai kehidupan. Setiap orang pasti memiliki badai kehidupan, bahkan di tengah-tengah keluarga, kebutuhan sehari-hari, bahkan di tengah persoalan yang datang. Ya, itu tentu menggoyahkan iman kita. Tetapi Yesus katakan di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, kalau kita kurang percaya, kita akan goyah, kita akan diterpa angin topan itu. Tetapi kalau kita memiliki iman, kepercayaan kepada Tuhan Yesus, yang ditegur oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid, maka kita akan tetap kuat, kita akan tetap tenang. Kita dapat membuat tenang, itu namanya badai hidup. Sehingga badai hidup bukan menjadi halangan bagi kita, bukan menjadi hambatan untuk kita ketika kita terus berjalan, tetapi badai hidup itu akan menopang, mengokohkan kita, mengokohkan iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa kita dapat melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Maka inti dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini yaitu tentang bagaimana kita mempercayai Tuhan
bukan dengan keraguan, tetapi kita perlu membangunkan Tuhan di dalam diri kita untuk dapat kita mempercayai Tuhan di dalam diri kita, karena kita masing-masing tentu memiliki Tuhan di dalam diri kita. Tapi bagaimana agar Tuhan bekerja lebih dahsyat di dalam hidup kita? Maka kita perlu membangunkan Tuhan di dalam diri kita, yaitu kita percaya kepada Tuhan dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Maka dinyatakan kita mampu melakukan segala sesuatunya, sehingga murid-murid, orang-orang sekitar kita akan terheran-heran ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika kita terus membangunkan Tuhan di dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan yang dapat aku sampaikan dan aku pelajari. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Bang.